Ya, selamat malam dan shalom. Shalom. Ya, kembali kita berkumpul teman-teman, mungkin di rumah kita masing-masing untuk memulai ibadah kita. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita boleh mengadakan ibadah meskipun hanya di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita mengambil saat yang teduh. Saya persilakan teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari kidung pujian bertemu dalam kasih-Nya. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan kembali memuji Tuhan dari PKJ 178, Allah mengutus putranya Yesus. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan dari pagi hingga malam hari ini dalam melakukan berbagai kesibukan kami. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi kami, biarlah apapun yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu nanti, kami boleh dapat mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati segala persiapan hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang Ia katakan kepada kami dan kami semua boleh menjadi berkat dan boleh kami aplikasikan dalam menjalani sisa kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14.
Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan rekan-rekan semua membaca ayat yang genap. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah aku cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan. Menyapa teman-teman yang ada di rumah pada malam hari ini, bertemu kembali dalam ibadah PPGT rutin, sekalipun amat sangat berbeda. Ya, kita dengan pandemi yang terjadi sekarang tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, teman-teman yang ada pada saat ini, yang terpilih saat ini atau yang terjatuh pada saat ini bukan karena orang hebat, bukan karena orang kuat, tapi kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Ya, kami bukan karena kami hebat, kami saat ini bisa mengambil bagian, tapi kami juga mau sama-sama belajar. Terlebih juga saya pribadi bukan orang yang hebat dalam menyampaikan firman, tapi kita mau sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih tema 3 prinsip yang dipelajari untuk mempersiapkan masa depan. Bagi banyak orang, masa depan berarti rangkaian peluang tanpa batas, harapan-harapan yang besar, mimpi-mimpi yang diraih, dan cita-cita diwujudkan. Banyak yang percaya bahwa masa depan yang cerah bisa dicapai jika memiliki sasaran yang tepat, seperti uang, klasifikasi akademik, kemampuan pribadi, dan sebagainya. Orang pun rela berinvestasi semua waktu dan tenaga mereka untuk memiliki semua itu dengan harapan bisa memastikan masa depan yang cerah. Jadi kalau pandangan dunia, masa depan yang cerah itu lebih kepada materi, kemapanan, ya seperti itu. Namun jika kita pikirkan kembali, ada bahaya laten atau keangkuhan yang bersembunyi di balik berbagai mimpi yang kita punya. Ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan menghambat kita untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi kita dalam menyusun masa depan, kita kadang memang diperhadapkan dengan berbagai keangkuhan, keakuannya aku gitu loh. Kita punya ambisi untuk bisa mempunyai masa depan yang cerah, tapi kita sendiri ternyata setelah kita lihat jalannya salah, bukan dalam kita lebih mengandalkan kekuatan kita lebih keakuannya kita gitu. Padahal Tuhan mau yang kita pelajari malam ini, yang pertama adalah pastikan motivasi kita, periksalah motivasi kita, pastikan setiap hal dilakukan atas dasar kasih. Ya, seperti dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya. Ya, ayat firman Tuhan ini menolong kita untuk memeriksa motivasi kita. Ya, kita menyadari bahwa sehebat apapun kita, ketika kita tidak mampu mempunyai kasih di dalam diri kita sendiri,
ya itu sama halnya nggak berguna gitu loh. Padahal yang Tuhan mau ketika kita menjalani motivasi untuk menyusun masa depan kita, Tuhan mau kita melibatkan Tuhan, bukan karena keakuan kita sendiri. Kita mau menyenangkan tujuan yang pertama yang yaitu kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan gitu. Jangan berpikir aku nanti punya masa depan harus jadi kaya, punya banyak uang harus jadi kaya kayak gini, tapi kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah serahkan keinginan kita kepada Allah dan biarkan Dia mengarahkan masa depan kita. Nah, ini yang penting adalah kita menyerahkan semua ketergantungan kita menyerahkan semua rencana. Kita boleh merencanakan, saya mau 5 tahun ke depan, misalkan untuk yang kuliah 5 tahun ke depan saya harus berkarir, kemudian saya menikah atau segala macam, atau yang sekolah saya mau habis ini saya mau perguruan tinggi yang seperti apa dan bagaimana. Tapi ketika kita tidak menyerahkan diri kita atau tidak dibiarkan diri kita untuk diatur sama Tuhan, ketika gini, misalkan Ikel mau kuliah di mana, di UI misalnya gitu kan ya, amin kan, di UI ngambil jurusan apa gitu, terus dengan sudah belajar, sudah kekeh belajar, tapi sudah mempersiapkan semuanya baik-baik, dan akhirnya pas sudah percaya diri nih pasti lulus di UI. Terus kemudian ketika sudah tes di UI, apa yang terjadi? Ikel lulus, akhirnya menyalahkan Tuhan kan? Ya karena motivasi awalnya, karena yang kedua yang Ikel lakukan tidak menyerahkan semuanya. Ya boleh menyusun rencana masa depan dengan baik, tapi dengan melibatkan Tuhan. Yang pertama tadi memperbaiki motivasi kita dulu, gimana kita ke depannya menyenangkan, tujuan benar-benar utama kita dalam masa depan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah membiarkan atau memberikan diri, menyerahkan semuanya apa yang menjadi rancangan kita kepada Tuhan gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi kekalahan, kita menghadapi kegagalan, kita tidak menyerahkan diri, kita tidak menyalahkan diri, terlebih lagi tidak menyalahkan Tuhan, tapi lebih kepada menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk diatur. Seperti dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sudah diingatkan firman Tuhan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Ketika kita sudah mempersiapkan semuanya masa depan kita sudah mulai rancang-rancang sedikit demi sedikit, kita percaya sama Tuhan bahwa Dia lah yang akan mengatur segala kehidupan kita mulai saat ini dan ke depannya. Yang terakhir adalah belajarlah memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya sibuk dengan ambisi masa depan kita. Ya, kita boleh mengejar masa depan kita, cita-cita kita, tapi kita tidak mengesampingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita saking pengen jadi orang yang sukses, tapi kita lupa akan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kita kurang, poin di sini adalah kita kurang kepekaan kita terhadap sesama kita gitu loh. Makanya sebenarnya kasih itu di poin pertama tadi, ketika kita sudah benar-benar, ketika kita merancangkan masa depan kita dengan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, kita pun juga bisa mendapatkan kasih itu kepada sesama kita. Kita lebih peduli kepada sesama kita. Ketika dalam menjalani kehidupan ini pun kita butuh orang yang support kita, misal mendukung kita. Ya tidak menutup kemungkinan mereka akan menolong kita one day, suatu saat dia menolong kita. Makanya Tuhan mau kita juga bukan hanya fokus sama ambisi yang dalam diri kita, tapi kita juga peduli dengan sesama kita. Ya berhubungan dengan yang pandemi sekarang terjadi, COVID yang sekarang terjadi, banyak sekali isu-isu yang beredar yang dimana banyak orang yang ketidakjujuran yang terjadi seperti kasus yang di Bawah Tengah itu karena merasa malu, merasa itu aib gitu, merasa itu benar-benar kayaknya nih bakal diolok-olok atau akan dikucilkan dari masyarakat. Nah, kita sebagai pemuda Kristen, Tuhan mau, terlebih lagi di PPGT dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau ketika ada orang atau teman-teman kita menghadapi masalah pandemi sekarang, ya bukan dijauhi, ya memang tetap ada waspada dan jaga jarak, tapi bukan itu bukan aib buat mereka, tapi kita harus mendukung mereka untuk bisa terus menjadi lebih sehat, lebih kuat lagi gitu. Demikianlah firman Tuhan, biarlah bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita.
Dan kita diiringi oleh kidung pujian Tangiara Kesugiran. Syukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami anak-anak-Mu PPGT yang ada di Jemaat Bukit Harapan Modern di sini pun bersama dengan teman-teman yang ada di cabang boleh beribadah pada malam hari ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pandemi yang terjadi tidak membuat sukacita kami untuk surut, untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk persembahan yang boleh kami jalankan, yang boleh kami ambil dari pundi-pundi pribadi kami, bahkan dari penghasilan orang tua kami. Biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati mata pencarian orang tua kami ya Bapak. Engkau senantiasa menguatkan dan memberikan kesehatan buat kedua orang tua kami ya Bapak. Biarlah dari dalamnya berkat Tuhan terus ada, bahkan kami terus memberikan kepada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk lebaran firman-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu yang ada di Jemaat PPGT, Jemaat Bukit Harapan Lajanan di sini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu di dalam aspek kehidupan mereka, dalam sekolah, kuliah, pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi, lepas pribadi. Ajarkan kami Bapak ketika kami menyusun masa depan kami boleh terus mengandalkan Tuhan, kami boleh terus berdasarkan kasih, bahkan kami boleh peduli tentang sesama kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tapi boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat rekan-rekan pengurus yang ada di induk maupun di cabang di dalam mengangkat pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mengangkat pelayanan ini, baik tingkat di jemaat maupun tingkat di klasis. Tuhan pun juga memberkati. Kami berdoa ya Bapak buat pandemi yang terjadi di negeri kami, bahkan di beberapa negara, bahkan yang ada di sebagian dunia ini. Kami berdoa biarlah kami boleh melewati ini semua dengan terus bersandar kepada Tuhan, dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan ya Bapak. Kami rindu biarlah ini pandemi ini boleh berakhir, boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali lagi melakukan aktivitas kami, bahkan semua kegiatan kami boleh kami lakukan dengan baik dan dengan normal kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami pun berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga boleh sembuh, boleh sehat untuk terus melanjutkan aktivitas dan kehidupan mereka. Berdoa pun juga teman-teman jika dalam minggu ini ada yang berulang tahun, biarlah sukacita ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan teman-teman kami. Biarlah terus boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang bergumul, teman-teman kami yang berduka cita, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, biarlah Engkau datang menjadi penghiburan yang sejati buat teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak, segala aktivitas dan kegiatan kami untuk PPGT ke depannya, baik ibadah ataupun apapun itu, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 241, tak ku tahukan hari esok. Ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah, takkan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang tegak. Kita mengakhiri ibadah kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini, kekal dan untuk selama-lamanya. Amin. Akhiri ibadah kita, mari kita menyanyi kidung pujian yang mengatakan doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu mulia.
mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dalam ungkapan syukur Tuhan hanya bagimu, terima kasih Bapa. Ibadah online kami pada malam hari ini boleh selesai Tuhan, sekalipun kami hanya menyaksikannya lewat HP kami masing-masing di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam sorga, hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasihan-Mu, sebab bukan kehendak kami menjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa serta ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dulu kembali. Ya, ibadah kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 telah selesai. Selamat beribadah kepada teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.